menjelaskan tentang materi pertama kita, yaitu parasit dalam tinja, yaitu helminth ataupun cacing. Oke, jadi topik materi ini itu ada dibagi menjadi dua STH, yaitu soil transmitted helminth dan STH non soil transmitted helminth. Oke, jadi di sini untuk cacing itu analoginya ada diandaikan jadi kereta gini. Jadi kalau untuk bagian mulut atau bagian depan disebut dengan anterior, bagian belakangnya posterior, kemudian bagian atas dari keretanya disebut dengan bagian dorsal, bagian bawahnya itu disebut dengan bagian ventral. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Next. Oke, yang pertama ini ada soil transmitted helminth, yaitu merupakan cacing yang dimana dia itu butuh tanah untuk membentuk fase infektifnya, seperti itu. Fase infektif itu adalah fase yang dimana nanti dia akan menginfeksi tubuh manusia. Next. Oke, jadi di sini yang pertama ada cacing tambang atau hookworm. Di sini yang kita pelajari itu ada tiga, ada Necator americanus, Ancylostoma duodenal, dan Ancylostoma caridorum. Nah, cacing-cacing ini nantinya akan menyebabkan penyakit yang disebut Necatoriasis dan Ankylostomia. Jadi enak jadi parasit itu namanya itu bakalan mirip sama nama cacing yang menjadi penyebabnya. Kemudian next. Oke, di sini ada stadium selama siklus hidup, itu dimulai dari telur, kemudian menjadi larva rabdiform, kemudian ada larva velariform, kemudian menjadi cacing dewasa. Next. Di sini buat daur hidupnya. Oke, jadi untuk daur hidup secara detail kalian bisa baca nanti di gambar secara singkatnya. Jadi telur yang keluar dari feses itu nanti akan membentuk larva rabdiform, itu nanti terjadi di dalam tanah, kemudian lanjut ke larva velariform, kemudian menembus kulit, kemudian ke kapiler darah, kemudian dia akan mengalir menuju ke jantung kanan, kemudian akan lanjut ke paru, kemudian dia akan mengikuti aliran dari arteri pulmonaris, kemudian dia akan ke bronkus, lanjut ke trakea, laring, dan usus halus. Nah, jadi untuk hookworm ini sendiri fase infektifnya yaitu adalah larva velariform. Nah, ini semua nanti ada di notes, jadi kalian bisa baca di notes-nya. Lanjut. Untuk telur dari hookworms ini itu bisa kalian lihat di gambar. Untuk cirinya pertama ada dinding hyaline yang mana dia itu tipis dan bening untuk di preparatnya. Kemudian ada yang kedua yaitu sel-sel dari telur cacingnya itu sendiri ada 4 sampai 8 sel. Next. Kemudian di sini untuk larva, yang pertama adalah larva rabdiform. Itu untuk cirinya yang pertama mulutnya itu memiliki kaki mukalis yang terbuka, kemudian esofagusnya itu panjangnya sepertiga panjang tubuh, kemudian terdapat gugus esofagus dan juga ada usus. Kemudian untuk larva velariformnya itu mulutnya kaki mukalisnya tertutup, kemudian untuk esofagusnya berbentuk lurus dengan panjang seperempat panjang tubuh. Next. Di sini untuk cacing dewasanya yaitu betina berukuran lebih besar daripada jantan. Kemudian untuk jantannya memiliki busa kopulatorik dengan ujung bagian posteriornya itu membuat lengkung ke ventral. Nah, di sini untuk busa kopulatoriknya itu nanti akan terdiri atas race-nya seperti itu. Jadi yang kalian lihat di gambar itu yang bentukannya kayak yang apa sih? Kayak gini yang banyak bercabang itu disebut dengan race. Nah, race yang Necator americanus yang bagian dorsalnya itu nanti akan bercabang 2 atau tripartit, sedangkan untuk yang Ancylostoma duodenal dia akan bercabang 3 atau tripartit. Untuk jelasnya ini nanti akan ada di BBM kalian kalau kalian mau baca. Lanjut. Kemudian ini untuk penampakan dari kaki mukalisnya, bagian yang dilingkari itu merupakan lempeng giginya, lempeng gigi ventralnya. Jadi untuk Necator americanus itu ada 1 lempeng, yang Ancylostoma duodenal 2 lempeng, yang Ancylostoma caninum 3 lempeng. Jadi lempeng giginya ini bisa menjadi pembeda dari setiap spesiesnya seperti itu. Lanjut. Oke, ini untuk gambaran nyatanya di preparat. Saya next aja. Nah, ini untuk gambaran preparat. Next. Kemudian yang kedua ada Strongyloidiasis. Jadi ini disebabkan oleh parasit Strongyloides stercoralis. Next. Nah, untuk daur hidupnya ini nanti bisa kalian baca secara detail di gambar. Untuk stadium infektifnya ini masih sama dengan hookworm, yaitu larva velariform. Lanjut. Nah, untuk telur dari Strongyloides stercoralis ini itu jarang ditemukan karena biasanya memang udah menetas waktu si telur ini masih dalam mukosa usus. Jadi biasanya ditemukan dalam feses itu bentukan larva rabdiformnya seperti itu. Lanjut. Kemudian
Kemudian untuk larva rabitiformnya, bentuknya itu pertama ada mulutnya itu sesuai yang ada di gambar. Kemudian untuk kaum mukalisnya itu berupa garis tipis dan biasanya tidak terlihat. Kemudian yang ketiga ada esofagus dengan panjang seperti dewannya badan. Kemudian ada bulbus esofagus, usus, dan primordial primital yang berada di pertengahan usus. Next. Kemudian untuk larva filariformnya, ini itu yang khas di sini yaitu nomor 4 ekor berkaki. Jadi nanti itu kan juga bisa lihat untuk praktikum bentukan ekornya seperti ini nomor 4. Kemudian untuk ciri lainnya itu ada kafum bukalis yang tidak terlihat. Kemudian ada esofagus dengan panjang seperti setengah panjang badan. Kemudian ada primordial primital. Next. Kemudian ini untuk gambaran preparatnya. Next. Ketiga ada Ascariasis yang disebabkan oleh parasit Ascaris lumbricoides. Bisa di next. Jadi untuk Ascaris lumbricoides ini itu untuk daur hidupnya sebenarnya hampir mirip dengan kedua cacing yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalian bisa baca dengan jelas di bagian notes. Cuma nanti untuk Ascaris ini agak lebih ribet daur hidupnya karena awalnya dia setelah masuk melalui makanan itu telurnya, jadi fase infektifnya yaitu telur yang mengandung si larva ini. Nah nanti dia akan menetas di usus halus, kemudian dia akan menembus dinding usus halus, itu akan pindah ke paru dengan jalur yang sama melalui aliran darah jantung tadi. Kemudian dia akan lanjut ke bronkus, trakea, laring. Setelah itu lanjut ke usus halus sebagai cacing dewasa. Jadi kayak dia ada 2 kali fase di usus halusnya seperti itu. Bisa kalian baca dan nanti juga ada notesnya lagi. Next. Kemudian untuk telur dari Ascaris lumbricoides ini dia ada 2 jenis. Ada telur fertil yaitu telur yang dimana di dalamnya itu nanti ada embrio yang berkembang dari larva. Nah telur fertil sendiri itu dibagi 2 lagi. Ada yang dengan selubung, ada yang tanpa selubung. Kalau yang dengan selubung protein itu selubungnya berupa selubung albumin. Jadi kalau kalian lihat gambar nomor 1 kan telurnya itu bagian pinggirnya agak gerinjal-gerinjal gitu. Nah, begitu diakibatkan adanya selubung albumin ini. Kemudian di bagian sebelah dalamnya nanti ada dinding hyaline, terus di dalamnya lagi ada membran vitelina, dan di bagian tengah itu ada sel germinativum yang nanti akan berkembang menjadi larvanya. Next. Nah, ini untuk gambaran telur yang tanpa selubung. Jadi bisa kalian lihat itu sisi paling luarnya itu halus dibandingkan dengan tadi yang ada selubungnya. Nah, ini langsung dia dilapisi oleh dinding hyaline, kemudian langsung ke membran vitelinanya, terus ada sel germinativum dan ada celah semilunaris yang bisa kalian lihat di nomor 4. Lanjut. Kemudian ini untuk telur infertilnya, jadi ini merupakan telur yang di dalamnya tidak terdapat larvanya, jadi nanti dia nggak bakal berkembang menjadi cacing. Terus khasnya ini bentukannya agak lebih lonjong dan karena dia ada selubung albumin, dia juga bentukannya bakalan bergerindil-gerindil itu. Terus bagian tengahnya diisi oleh massa disorganisasi berupa granula yang refraktif. Next. Kemudian untuk cacing dewasa ini bisa kalian lihat dari gambarnya. Next. Untuk gambaran preparatnya. Next. Kemudian untuk trichuriasis, cacing ini itu menyebabkan penyakit trichuriasis dan dia bisa menyebabkan terjadinya prolaps anus seperti yang kalian lihat di gambar itu. Lanjut. Nah, untuk daur hidupnya sendiri, dia ini berbeda dengan cacing-cacing yang lain. Kalau cacing lain itu kan tadi ada fase di mana dia masuk ke dalam bronkus. Nah, kalau cacing ini dia nggak ada fase bronkusnya, jadi dia beda sendiri. Kemudian nanti untuk jelasnya kalian bisa baca di gambar. Next. Untuk telurnya, jadi dia ini telurnya itu mirip berbentuk tong khasnya. Kemudian selanjutnya dia memiliki sumbat mukoid pada bagian ujung-ujungnya. Kemudian dia juga dindingnya itu tebal 2 lapis, ada dinding luar, ada dinding dalam, terus bagian tengahnya baru diisi sama sel germinatifnya. Next. Nah ini untuk cacing dewasanya, cacing ini itu juga disebut dengan cacing cambuk karena bisa kalian lihat juga dari bentukannya itu mirip kayak cambuk, dimana bagian posteriornya kayak gagal-galannya gitu, bagian anteriornya mirip kayak ujung cambuknya. Jadi dia semakin ke anterior, dia diameternya akan semakin mengecil. Next. Nah ini untuk gambaran preparatnya. Next. Nah selanjutnya ada non
cacing yang akan dijelaskan. Setelah ini itu merupakan cacing yang dia tidak memerlukan tanah untuk perkembangan untuk ya, lanjut. Yang pertama ada enterobiasis yang disebabkan oleh Enterobius vermicalis atau yang biasanya disebut juga dengan cacing berduna. Lanjut. Nah, jadi untuk daur hidupnya itu sendiri, kalau misalnya dari tadi itu cacing-cacingnya itu keluar melalui feses, kalau ini juga dia juga bisa keluar melalui feses, tapi satu lagi itu jadi cacing-cacing ini ketika mereka mau bertelur, mereka juga bisa migrasi ke bagian perianal dan sekitar vagina ke perempuan, jadi mereka bisa naruh telur di sana. Dan biasanya mereka bermigrasi untuk naruh telur itu pada malam hari. Makanya biasanya orang-orang yang terinfeksi oleh cacing ini itu nanti bakal suka garuk-garuk bagian belakangnya itu di malam hari. Nah, ini untuk gambaran telurnya. Jadi dia dilapisi oleh dinding hialin, terus dia ada dua sisi yang ada satu yang melengkung, ada satu yang datar. Kemudian pada bagian tengahnya itu sudah ada gambaran larva pada stadium tadpolnya atau kapsulkan cebong itu. Lanjut. Nah, jadi kalau mau ingat telurnya si Enterobius vermicalis, kalian bisa ingat aja Doraemon karena kayak bentukannya kayak gitu. Nah, ini untuk gambaran cacing dewasanya. Jadi cacing dewasanya itu lumayan khas di mana pada bagian anteriornya itu nanti ada gambaran cephalic alae. Jadi dia itu kayak bakalan ada kayak bentukan jadi sayap di kanan kiri kepalanya gitu. Cuma memang dia lumayan bening gitu kelihatan di preparat. Jadi emang gak bakalan kelihatan terlalu jelas. Tapi ada beberapa preparat yang jelas nantinya di lab bisa kalian lihat. Terus juga ada bulbus esophagus, ada spicula copulatoriusnya untuk cacing jantan. Cacing betinanya nanti akan memiliki uterus. Next. Nah, itu gambaran cephalic alae-nya yang nomor 1. Dia kayak lumayan bening tapi ada preparat yang jelas penampakannya. Kemudian yang kedua ada bulbus esophagus. Bulbus esophagus itu ada dua. Itu yang ditunjuk sama panah nomor 2, satu lagi yang ada di bagian sebelah depannya. Nanti di praktikum bakal dijelasin. Next. Nah, ini untuk gambaran preparatnya. Next. Nah, ini preparat yang terakhir. Cacing yang terakhir, Taeniasis disebabkan oleh Taenia saginata, sapi, kemudian ada Taenia spadium. Cacing pita. Nah, ini untuk daur hidup dari Taenia sp. Kalian bisa nggak sih pernah baca di SMA? Gambarnya dan gambar ini pun. Nah, untuk telurnya itu sendiri, untuk Taenia saginata sama solium itu mereka susah dibedain. Untuk ciri-ciri telurnya itu dia bentukannya bulat, mirip protein penenti, kemudian pada dinding telurnya nanti ada sehubung protein atau hialin yang bergaris radial, kemudian isinya adalah onkosfer dengan 3 pasang kait kecil atau hubur. Next. Nah, jadi untuk cacing dewasanya dia terdiri atas 3, pertama skolaps ataupun kepala, kemudian ketiga ada strobila yang susunannya itu dari depan ke belakang ada proglotit matur dan proglotit gravid yang mengandung telur. Next. Nah, ini untuk kepala dari Taenia solium sama saginata ini ada bedanya, kalian hafalin dan ingat-ingat siapa tahu keluar. Terus itu bisa dibaca Taenia solium bentukannya globular, terdiri atas 4 batil pemisah, kemudian ada rostrum yang punya 2 batil sendiri. Untuk Taenia saginata itu Scolex sapiriformis, terdiri atas 4 saker tanpa rostrum dan tanpa kain. Next. Ini untuk proglotit imaturnya, segmennya itu pendek-pendek dan alat kelaminnya belum berkembang sempurna. Next. Untuk yang matur, segmen proglotitnya berbentuk hampir bujur sangkar, alat kelaminnya sudah berkembang sempurna, uterusnya berbentuk seperti gada, kemudian ovariumnya itu 2 buah atau bilobus dengan ditambah 1 lobus kecil, sehingga bisa disebut juga dengan trilobus. Lanjut. Nah, ini untuk proglotit gravidnya yang dimana dia mengandung telur tadi, itu Taenia solium bentuknya hampir bujur sangkar, ada 7 hingga 12 percabangan lateral, terus polus genitalis monolateral irregular. Untuk Taenia saginata itu bentuknya persegi panjang, ada 15 hingga 30 percabangan lateral, polus genitalisnya monolateral bergantian. Ini juga diingat. Next.
Ini untuk gambaran preparatnya. Next. Jadi saya ulangi ya. Oke. Untuk materi pertama udah selesai. Jangan lupa diapain untuk aktivitas besok. Terima kasih. Buket. Lain di bawah. Oke, kita lanjut ke PPT yang kedua. Di mana PPT yang kedua ini adalah narasi dalam tiga yang protozoa. Jadi next. Ini. Di PPT ini Dua, kita tiga. belajar tiga topik materi. Yang pertama ada amebiasis, yang kedua giardiasis, yang ketiga ada balantidiasis. Bisa di next. Yang pertama amebiasis. Amebiasis ini disebabkan oleh protozoa namanya entamoeba. Entamoeba dibagi menjadi dua, ada entamoeba histolytica dan juga entamoeba coli. Bisa di next. Kita bahas yang untuk satu-satu. Yang pertama ada histolytica. Jadi di semua penyakit di PPT ini itu punya dua stadium, ada trombozoid dan juga ada yang kista. Trombozoid ini biasanya ditemukan pada tinja yang encer, sedangkan kalau yang kista itu biasa ditemukan di tinja yang padat. Bisa di next saja. Untuk entamoeba histolytica, terus stadium pertama itu ada trombozoid, ciri-cirinya ada ektoplasma yang jernih, kemudian tebal, endoplasmanya itu granuler, vakuola makanannya itu isinya eritrosit. Kemudian dia juga punya nukleus sferis yang berisikan karyosom yang kecil, letaknya itu ada di tengah ya, di sentral. Kemudian dia granula kromatinnya itu reguler halus. Bisa di next. Ini untuk yang kista entamoeba histolytica ini bentuknya sferis, subfibris, ovoid dan juga memiliki dinding yang tipis. Kemudian kistanya itu ada tingkat kematannya, ada yang masih muda, ada yang udah masak. Ciri-cirinya untuk yang kista muda itu sitoplasmanya terdapat benda-benda kromatin berupa batang-batang seperti sosis dengan ujung yang membulat. Jadi ingat-ingat, kemudian dia memiliki vakuola glikogen. Sedangkan kalau kistanya itu udah masak, dia akan memiliki 4 nukleus dan udah nggak ada lagi vakuola glikogen. Bisa di next. Ini gambaran skematisnya, bisa di next. Yang kedua ada entamoeba coli, masih sama, masih trombozoid dan kista. Next aja. Untuk trombozoidnya, ciri-cirinya itu ektoplasma sama endoplasmanya itu sukar buat dibedain. Sitoplasmanya bergranuler, vakuola makanannya itu isinya bakteri. Kalau misalkan histolytica tadi isinya eritrosit, kalau yang coli ini isinya bakteri. Kemudian bedanya lagi, dia nukleusnya itu karyosomnya cukup besar, letaknya itu di eksentris atau di pinggirnya. Kemudian granula kromatinnya itu irregular kasar. Bisa di next. Untuk kistanya masih sama juga, bentuknya sferis, subfibris, ovoid dan juga dindingnya tipis. Masih punya kista muda dan juga kista masak. Ciri-ciri kista mudanya itu terdapat benda-benda kromatin yang ujungnya meruncing. Kalau histolytica membulat, kalau coli meruncing. Kemudian massa glikogen yang agak padat dengan tepi yang kabur. Sedangkan kalau kistanya itu udah masak, dia punya nukleus 8-16 nukleus. Kalau histolytica 4, kalau yang coli 8-16 nukleus. Kemudian massa glikogen dan benda-benda kromatin ini menjadi kurang padat dan hilang sama sekali. Bisa di next. Ini gambaran skematis untuk entamoeba coli. Bisa dihafalin ya untuk amebiasis, entamoeba histolytica dan juga entamoeba coli secara spesifik kista muda, kista masaknya Shibata keluar peritas grisol. Selanjutnya ada giardiasis. Giardiasis ini penyakit yang disebabkan oleh protozoa namanya Giardia lamblia. Bisa di next. Giardia sendiri itu merupakan protozoa usus yang jarang banget didiagnosis. Bisa di next. Oke. Trombozoidnya itu ciri-cirinya yang pertama bentuknya itu piriform dengan ujung anterior membulat dan juga ujung posteriornya itu meruncing. Kemudian permukaan dorsal cembung sedang separuh permukaan ventral. Bagian anterior agak cekung atau biasa kita sebut dengan saking disc. Ini juga salah satu ciri-ciri yang khas dari Giardia lamblia. Kemudian nukleusnya sepasang di kanan kiri linea mediana. Kemudian dia mempunyai satu pasang flagella yang berpangkal pada organela superficial, dua pasang flagella lateral, sepasang flagella ventral, sepasang flagella posterior. Kemudian dia mempunyai benda parabasal yang bentuknya pisang atau sosis. Jadi ciri-cirinya preparat di Giardia lamblia itu ingat aja
kromosoma sehingga dia membentuk gambaran seperti serutan kayu. Kemudian untuk kista yang sudah masak, dia akan memiliki 4 nukleus. Bisa di next? Ini nice to know. Next. Next. Oke, selanjutnya ada balantidiasis. Balantidiasis ini disebabkan oleh protozoa namanya Balantidium coli. Bisa di next? Masih sama, punya 2 stadium. Bisa di next? Ciri-ciri trofozoit dari Balantidium coli yang pertama, bentuknya itu seperti kantung dan warnanya itu abu-abu tipis. Kemudian dia punya silia tersusun longitudinal dan spiral sehingga gerakan dari Balantidium coli itu melingkar. Kemudian dia punya 2 vakuola kontraktil dan juga 2 bentuk nukleus, ada yang makronukleus dan juga mikronukleus. Makronukleus ini bentuknya itu seperti ginjal. Fungsinya ini sebagai kromatin somatis atau vegetatif. Sedangkan kalau mikronukleus nanti kayak kalau di preparat itu bentuknya kayak bulat kecil di tengah-tengah dari si makronukleusnya, dia mengandung banyak DNA. Nah, karena dia mengandung banyak DNA, sehingga tugas dia itu sebagai nukleus generatif atau seksual. Kemudian dia punya sitosoma yang bertindak sebagai mulut pada Balantidium coli, terletak di daerah peristoma yang memiliki silia panjang dan berakhir pada sitopage yang berfungsi sebagai anus sederhana. Nukleus-nukleusnya bisa dihafalin, siapa tahu keluar. Kistanya ini ciri-cirinya bentuknya lonjong seperti bola berwarna hijau bening, memiliki makronukleus, memiliki vakuola kontraktil dan juga silia. Bisa di next. Ini untuk preparatnya, jadi yang ungu ini yang kayak lonjong itu makronukleusnya. Di sini nggak kelihatan mikronukleusnya, tapi kalau misalkan kalian bisa mencari di lab, nanti biasanya ada kelihatan kayak bulatan kecil di tengah-tengah situ, itu mikronukleusnya. Bisa di next. Ini gambaran skematis dari Balantidium coli. Next, selesai. Terima kasih.